Di sini kalian akan mendapatkan ide-ide unik dari barang bekas, terutama dari barang elektronik yang sudah rusak. Jadi di video kali ini saya punya ide unik dari dinamo yang sudah rusak. Ini lilitannya sudah ada yang putus satu, untuk menyambungnya pun juga sangat susah. Jadi jika kalian punya, jangan dibuang dulu, langsung saja kalian bongkar. Kita ambil bagian ini. Ini akan saya manfaatkan dengan skema yang unik dan saya yakin jarang terpikirkan. Oke, langsung saja ke videonya. Jika video ini bermanfaat, bantu tekan like dan subscribe. Terima kasih. Oke, jadi untuk bahan utamanya, kali ini tentu saja saya siapkan satu buah dinamo bekas yang sudah rusak pun nggak masalah. Langsung saja kita bongkar. Di sini ada dua kabel, ini tidak akan kita pakai. Saya buka dulu dari bagian belakang, bukanya pelan-pelan saja. Ini biasanya disebut dengan karbon brush. Ini tidak kita pakai. Kita ambil bagian dalamnya ini. Yang ada lilitannya kita ambil. Ini pakai tang. Ini dia barangnya. Semakin besar semakin bagus. Ini yang ukuran kecil, karena dinamonya juga sangat kecil. Benda kecil ini biasanya disebut dengan angker atau lilitan dinamo. Saya tunjukkan bagian yang putus. Nah, ini kan ada dua yang tersambung. Ini ada dua lilitan yang tersambung. Ada 3 pin. 1, 2, 3. Ini ada 2 masih lengkap. Ini saya tekan dulu biar lebih jelas. Nah, ini yang putus. Ini cuman ada satu kabel. Satu lilitan. Lilitan yang satunya ini sudah putus. Nah, ya kan? Menyambungnya pun juga sangat susah karena ini press. Saya solder pun tadi nggak bisa. Jadi sekalian saja saya punya ide kreatif. Ini mau saya jadikan sebuah alat unik. Kita bongkar. Kita tekan pakai tang sampai pinnya keluar. Nah, bagian yang tengah ini tidak kita pakai. Sekarang kalian perhatikan di bagian sebelah sini. Ini kan ada 3 pin. 1, 2, 3. Berarti masing-masing pin ini terpisah. Ini ada garisnya, ini terpisah. 1. Ini terpisah juga. 2. Yang terakhir ini terpisah juga. Ini berarti ada 3. 1, 2, dan dibaliknya 3. Ini jika dilihat dari atas. Sudah sangat rusak, sangat berantakan, tapi nggak masalah, meskipun putus masih bisa dipakai. Lanjut saya siapkan satu buah lampu. Ini adalah lampu LED 3 mili. Kalau yang biasa saya pakai itu lampu LED 5 mili. Ukurannya seperti ini. Ini 5 mili, ini yang 3 mili. Tegangan 2 volt. Bisa terlihat ada 2 pin kanan kiri. Yang ada lempengan kecil berarti ini adalah pin positif, yang lempengannya besar sebelah kiri ini pin negatif. Jangan sampai terbalik untuk cara penyambungannya. Oke, di sini saya panjangkan sedikit. Untuk panjangnya ini menyesuaikan dengan selera. Semakin panjang semakin bagus nanti hasilnya. Bagian ujung saya tambahkan timah lagi. Ini dia hasilnya. Ingat, jangan sampai salah. Yang negatif adalah yang lempengannya besar. Berarti pin yang kiri. Yang positifnya pin kanan, yang lempengannya kecil. Sekarang kita siapkan lilitannya atau kumparan ini kita siapkan. Untuk kumparan ini akan kita jadikan sebuah alat untuk menghasilkan mirip seperti listrik statis. Jadi kali ini akan kita tangkap pakai lampu yang ukuran kecil ini dengan tegangan sekitar 2 volt. Di sini bisa terlihat ada 3 pin. Yang ini ya teman-teman, yang paling ujung. 1, 2, 3. Untuk negatif, kalian pasang di pin kiri. Positifnya di pin kanan. Ini terserah negatifnya mau pasang kalian di sini ataupun di sini terserah. Yang penting negatifnya ada di pin kiri. Oke, langsung saja kita solder.
Karena ukurannya sangat kecil, nyoldernya agak sedikit susah. Oke, ini yang negatif di sebelah kiri. Sekarang untuk yang positif di sebelah kanan. Oke, seperti ini cara penyambungannya. Ini bisa kalian pasang satu lampu, dua lampu. Kalau pakai dua lampu berarti ini yang negatif, ini yang positif. Kemudian ini yang negatif, ini yang positif lagi. Jadi pakai dua lampu atau tiga lampu bisa, karena ini ada 3 pin. Kali ini saya contohkan pakai satu lampu terlebih dahulu, biar nggak terlalu pusing mikir rangkaiannya. Ini jangan sampai menempel ya teman-teman. Garis tengah ini harus tetap terbelah. Sekarang untuk lampunya kita tekuk ke atas. Sekarang kita ambil bodi dinamonya. Ini bodinya tidak kita pakai, yang ada di dalamnya ini baru kita pakai. Ini adalah magnet. Magnet yang nggak begitu kuat, tapi ini magnetnya lumayan elastis. Ini magnetnya agak unik. Magnetnya elastis, nggak kaku seperti biasanya. Ini bisa terlihat ada garisnya. Ini magnetnya terpotong. Jadi kita keluarkan magnetnya. Untuk mengeluarkannya juga sangat mudah. Saya pakai tang. Tinggal diketok-ketok, nanti akan turun. Oke, magnetnya sudah turun. Sekarang tinggal kita congkel sedikit demi sedikit. Ini dia hasilnya. Magnetnya elastis, gak kaku seperti magnet-magnet pada umumnya. Tapi ini lengket ya teman-teman ke besi. Ini magnet. Sekarang kita siapkan dinamo atau motor listrik yang masih normal. Intinya yang masih bisa berputar. Bisa dari dinamo bekas printer, dinamo bekas pompa air galon, dinamo bekas VCD, terserah ya teman-teman. Bisa kalian ambil salah satu saja untuk percobaan. Jadi kali ini akan saya contohkan pakai dinamo yang ukurannya kecil ini saja. Ini kan ukurannya tidak terlalu jauh dari dinamo awalnya. Ukurannya hampir sama, segini. Jadi di sini ada titik merah, berarti ini adalah pin positif, ini adalah pin negatif. Ini kita sambung kabel. Ini adalah dinamo yang bisa bekerja di tegangan 5-12 volt. Jadi kali ini akan saya sambung pakai adaptor ukuran 12 volt. Jadi untuk ukuran adaptornya menyesuaikan dengan ukuran dinamo, spesifikasi dinamonya. Jika bisa diinput pakai tegangan 12 volt, pakai 12 volt. Jika inputnya 5 volt, pakai yang 5 volt. Terserah ya teman-teman, ini menyesuaikan saja. Ini cuma contoh. Yang penting dinamo ini bisa berputar. Untuk langkah yang terakhir tinggal kita rakit. Ini magnetnya karena tidak tersambung, akan saya sambung pakai isolasi saja. Dan setelah semua proses tadi hasilnya kurang lebih seperti ini. Jadi untuk komponen utamanya cuma ada 3. Yang pertama adalah magnet, kemudian lilitan atau angker atau kumparan ini, kemudian ada dinamo dan juga adaptor. Dinamonya ini nanti akan kita ambil listrik pasif. Jadi tanpa menggunakan kabel, lampunya ini nanti akan menyala, tapi nyalanya keren. Nyalanya bisa seperti berjalan. Oke, langsung saja di sini kita tempelkan. Cukup kita tempelkan saja, nggak perlu pakai kabel dan lain-lain. Tapi ini cuma sebagai skema awal ya teman-teman. Nanti untuk hasil lebih maksimalnya bisa kalian sesuaikan dengan kreativitas masing-masing. Nah, ini bisa berputar. Sekarang tinggal kita tes apakah alat yang kita buat kali ini berhasil atau tidak. Ini ada adaptor, kita colokkan ke listrik PLN. Oh iya, lampu utamanya saya matikan dulu biar lebih jelas di kamera karena ini sangat terang sekali. Oke, lampu utamanya sudah saya matikan. 1, 2, 3, ini dia hasilnya. Nah, mantap sekali kan? Ini sudah mulai berputar.
Tapi sepertinya 12 volt terlalu kencang. Mungkin ini di 9 volt lebih bagus, lebih rapi untuk putaran lampunya. Ini terlihat terlalu cepat putarannya. Karena untuk magnetnya pun juga tidak saya matikan, tidak saya beri isolasi atau tidak saya lem. Hasilnya kurang lebih seperti ini. Hasilnya alat yang kita buat dalam video kali ini berhasil dan ini mantap. Tanpa terhubung langsung dengan kabel, lampunya bisa menyala. Ini adalah pasif dari dinamo yang kita ambil menggunakan lilitan dinamo bekas. Mungkin untuk hasil yang lebih maksimal, nanti untuk magnetnya bisa kita matikan, kita lem atau kita isolasi ke bodi dinamo biar tidak terlalu goyang, biar putarannya juga stabil. Ini saya coba tes pakai power supply, saya setel di bawah 12 volt. Hasilnya lebih bagus. Seperti ini hasilnya. Putarannya lebih terkontrol. Dan untuk konsumsi listrik dari dinamonya juga tidak terlalu besar. Nah, keren kan? Ini sudah jadi sebuah lampu hias yang bisa kalian pasang di kamar. Nanti mungkin bisa dilem ke dinding ataupun yang lainnya. Bisa dikreasikan lagi. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video terbaru dari Inspirasi Usaha kali ini. Ini adalah cara mendapatkan listrik pasif dari dinamo menggunakan lilitan dinamo bekas. Jika kalian suka, kalian bisa klik tombol like yang ada di bawah. Dan jangan lupa juga tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan video-video menarik dan terbaru dari Inspirasi Usaha yang lainnya. Terima kasih sudah menonton, see you next video.